Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu. Pasalnya yang ke-11. Kita berada di dalam Fire Edition. Apa yang mau Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Wahyu pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ketiga. Sampai dengan ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-11. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. 2, 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memengarangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ayat 9. Melihat mayat mereka 3 hari setengah lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. 10. Bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 11. Tarik 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Mari kita lihat ayatnya yang ke-4 dan 5. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan hendak membuat mulut kita dibuka dengan lebar-lebar. Dan dikatakan firman Allah, dikatakan firman Tuhan, bahwa keluarlah api dari mulut mereka. Alkitab menubuatkan di dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan bahwa Alkitab bilang apa? Mereka punya kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama bernubuat, dan mereka punya kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah roh Elia dan roh Musa. Dan hari-hari ini selama 3 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, akan ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan penuhi dengan api di mulut mereka. Makanya hari ini kita terima kuasa. Ada api di mulut kita. Ketika apa saudara? Kemarin kita telah melihat tentang kedahsyatan Tuhan, di mana roh Elia bekerja. Hari ini kita akan lihat roh Musa yang turun ke atas hamba-hambanya, turun ke atas saudara, turun ke atas saya. Saya berdoa 3,5 tahun ini saudara, akan menjadi satu masa di mana saudara, demonstrasi ilahi akan jadi dalam hidupmu. Demonstrasi ilahi, kuasa Tuhan, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau pikirkan, akan apa Tuhan lakukan di tengah-tengah. Tuhan bilang, Musa, aku akan adakan perjanjian dengan mereka, dan aku akan mengadakan mujizat yang belum pernah diadakan di muka bumi, yaitu kedahsyatanku. Aku akan menghalau orang Kanaan, Feri, Hewi, Het, semua yang pernah membuat saudara delay, semua yang pernah membuat saudara terhenti. Hari ini Tuhan akan halau. Ketika apa saudara? Ada roh api, ada roh api. Makanya Alkitab bilang, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa yang buat menyala? Api. Apakah engkau punya api dalam hidupmu? Tanya kiri kanan, api. Api Tuhan. Api Tuhan yang membuat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, sebelum itu di Roma 12 ayat 11. Dan saudara tahu ayat pertama bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu mesbah. Namanya persembahan ditaruh di mesbah. Saudara, api itu datang ketika ada persembahan yang berkenan. Kalau hidup kita berkenan, api Tuhan itu turun dalam hidupmu. Api Tuhan itu, api tidak pernah turun jika tidak ada korban. Api tidak pernah turun jika apa saudara? Tidak ada korban yang letakkan di atas mesbah. Tuhan minta hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu Roma 12 ayat 1. Baru ayat 12. Ayat 11-12 bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan akan mulai mematikan
semua kedagingan kita. Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu, pikiranmu, hatimu, hatiku sebagai persembahan. Bukankah ini mezbah? Kalau ada mezbah, ada api. Ayat 11 bilang apa? Janganlah hendaknya kerajunan kendong, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Api ada karena ada mezbah. Api ada persembahan hidup. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak boleh hidup setengah-setengah dengan Tuhan. Kalau kita mau setengah dengan Tuhan, tanyakan kepada 4 orang yang ekstrim. Orang berkata, Bu, kenapa kita sudah terlalu ekstrim? Tanyakan kepada 4 orang yang gotong orang lumpuh dan bongkar atap orang. Bukankah itu ekstrim? Kalau mau jadi biasa-biasa, begitu mereka, saudara lihat banyak orang, Yesus ada di dalam, mereka akan menyerah dan pulang. Tapi tidak, mereka punya yang namanya sesuatu yang dari dalam. Apa itu? Mati-matian. Kalau belum jumpa dengan Tuhan, dia nak mau pulang. Mereka bongkar atap dan dibawa. Menurut saya Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak kaget. Hari itu semua orang di muka pintu. Kalau biasa-biasa mah ini so full, hanya ada tempat duduk, pulang joh. Tapi tidak. Mereka pikir Roh Kudus beri ilham kepada orang yang hati lapar. Roh Kudus tuntun mereka. Mereka tidak peduli berapa banyak doi seng yang harus mereka ganti. Ya kan itu kan bukan rumah mereka, rumah orang. Mereka harus bayar. Yang kedua, kalau orangnya kurang senang bagaimana? Yang ketiga, paling minim. Habis ngoni buka tuh atap, tutup ulang. Kita hanya meminta doi, margoni naik ulang, kok ngoni tutup. Ini ekstrim. Dan mereka bongkar atap. Dan tiba-tiba orang itu ada di depan Yesus. Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Angkatlah tilammu, berjalanlah. Kenapa? Ekstrim. Ekstrim. Radikal. Orang yang radikal justru bukan bunuh orang. Orang yang radikal kasihnya akan semakin kuat. Kasihnya. Tanyakan kepada Sakeus yang naik di atas pohon. Kaya, berduit, punya segalanya. Tapi satu yang tidak punya, sukacita. Dia naik pohon dan Tuhan berkata, Sakeus turunlah, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dia, maka bersukacitalah untuk pertama kalinya. Sakeus bersukacita. Saudara, selama ini uang yang dia tahu, uang yang dia tabung, entah hasilnya, saudara labanya benar dan laba tidak benar, sobaku campur pas Sakeus petabungan. Baru nama kepala pemungut cukai. Makanya orang-orang bilang, memang ini orang ini berdosa sekali. Pajak cuma 1 juta, minta 5 juta, 4 juta, isi popoji. Memang pemungut cukai orang berdosa. Tapi saudara tahu, hari itu dia lakukan tindakan ekstrim. Dia naik pohon. Kalau hari itu dia pakai dasi, dia pakai jas. Kaya atau dia? Saudara bayangkan ada orang pakai baju jas ada di atas pohon. Dan hari itu dia bilang, Tuhan, kalau semua yang kuperas dari orang miskin kukembalikan. Kuperas kepada orang kukembalikan 4 kali lipat. Ekstrim. Tapi Tuhan bilang, orang ini keturunan Abraham. Aku tidak datang untuk orang benar, tapi untuk orang sakit supaya orang sakit bertobat. Tanyakan saudara kepada orang-orang yang radikal, yang tiba-tiba si perempuan sundal masuk dan saudara di kaki yang maafkan saya. Tapi hari itu saudara bukan ada mobil di luar, tapi ada keledai, ada kuda, segala kotoran-kotoran binatang itu menempel di kaki. Karena si tuan rumah tidak menjamu Tuhan dengan ekstrim. Dan wanita ini melap dengan rambutnya, mencuci dengan air matanya, dan cium-cium kakinya, dan taruh minyak wangi. Bukankah itu gila? Kalau kita hanya ikut Tuhan biasa-biasa, kita tidak layak. Tanyakan saudara kepada orang-orang yang berani mengorbankan segalanya ikut Tuhan. Kalau kita cuma setengah di dunia, setengah pada Tuhan, kita rugi. Hari-hari ini dibutuhkan umat Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan, dunia akan mengejek kita. Tapi tidak masalah. Di akhir zaman akan menguncul pengejek-pengejek di akhir zaman.
Dari zaman dulu sampai zaman akhir akan muncul. Tapi saya berdoa, balaslah dengan kebaikan setiap caci maki. Balaskanlah dengan berkat setiap omongan orang. Karena yang tahu hanya Tuhan. Tanyakan kepada Bartimeus, anak Timeus yang tidak ada bola mata, DP papa lebuta, dia lebuta, kok dia berseru sama yang gila. Oh Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Orang-orang menyerunya diam, menegurnya, menghadangnya, memperingatinya, tapi dia tidak mau diam. Hari itu dia tidak henti berdoa, tidak henti berseru, Yesus anak Daud. Dan hari itu raja di atas segala raja yang biasa melukis cakrawala, biasa gantong-gantong bintang, biasa merangkai segala sesuatu dengan firman-Nya, tiba-tiba dihentikan oleh seruan orang ekstrim. Panggillah dia. Apa yang engkau ingini? Apa maumu, Rabuni? Supaya aku dapat melihat. Jadilah menurut apa yang engkau ingini. Kalau engkau ekstrim dengan Tuhan, jadilah menurut apa yang engkau ingini. Tidak berhenti untuk berdoa. Dia berteriak di saat semua orang di sekelilingnya hanya mengikut Tuhan dengan biasa-biasa saja. Saudara, inilah waktunya kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan. Oke, kita kalah di hari kemarin, tapi bangkitlah. Ini permulaan baru. Ini waktu yang baru. Tuhan sedang panggil saya dan saudara. Saudara adalah VIP, very important person. Orang penting. Kalau tidak, kenapa Tuhan bilang, Musa, aku ajak engkau naik ke gunung. Kita ketemuan. Memangnya siapa Musa? Raja di atas segala raja, yang di tangannya ada bulatan bumi. Kalau Tuhan lepas tsunami, kalau Tuhan lepas gempa bumi, yang memegang bumi. Bahkan Alkitab berkata, tumpuan kakinya adalah bumi. Tiba-tiba mengundang seorang Musa. Dan Alkitab bilang, siapakah yang boleh naik ke gunungnya yang kudus? Siapakah yang boleh diam di kemahnya? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan mulutnya, yang tidak makan riba, dialah orangnya. Berarti tidak semua dapat undangan. Ini undangan VIP, very important person, untuk orang penting. Kalau saya dan saudara diundang, saudara orang pentingnya Tuhan. Saudara orang pentingnya Tuhan. Bilang kiri kanan, VIP nih. Raja pernah murka dalam Alkitab. Dia bilang undang semua. Tidak ada yang datang. Yang satu bilang, aduh kita kok ada usaha. Jadi kita ada coba, kita lembu. Pernah ada di Alkitab? Oh kita kok ada baru kaweng. Jadi kita kasih yang pengantin baru. Oh kita kok begini. Kok murkalah raja. Raja bilang begini, undangan VIP kali ini aku ganti. Undang semua orang-orang yang tidak layak untuk masuk. Karena yang layak tidak mau datang. Tergantikan. Tuhan buru-buru. Saya berharap saya dan saudara tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Jangan bilang Tuhan tidak mengganti orang. Ini salah satu khotbah yang tidak saya sukai. Tapi ketika Tuhan tawarkan kepada Kain, Kain tidak mau hak kesulungan, pindah ke Habel. Saudara, Esau tidak mau, pindah ke Yakub. Usah sembarangan dengan Tuhan, pindah ke Obed Edom. Firman, ya dan amin. Tapi saya dan saudara bilang, ambillah kami Tuhan sebagai milikmu. Jangan ganti aku Tuhan. Jangan ganti. Aku mau melayanimu. Aku mau mencintaimu. Sekalipun aku harus engkau taruh di mesbah. Hari ini saya berdoa saudara. Ini intronya. Tuhan sedang pakai pasang Musa dan Elia 3,5 tahun ini. Roh Musa dan roh Elia sedang Tuhan curahkan atas kita. Saudara tahu, Alkitab berkata, siap Musa. Alkitab bilang, Keluaran pasal 14. Ayatnya yang ke 15-16. Yuk kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu,
Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya. Sehingga orang Israel yang berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Alkitab bilang apa? Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belah DP air. Ini bukan belah kukis. Ini belah laut. Ini belah laut, saudara. Belah laut. Alkitab bilang, ini jadi kapan? Kejadian ini TKP-nya ada, Laut Teberau. Tempat kejadian perkara, jamnya. Bayangkan ini viral. Sampai ada lagu sampai hari ini. Bangsa-bangsa yang Alkitab bilang apa? Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang belah laut Tuhan atau Musa sih? Dua-dua. Tuhan kasih kepercayaan. Kalau engkau angkat tongkat, aku belah airnya. Tuhan kasih kepercayaan. Ini kejadiannya kapan? Ya saudara, what happened atuh? Bagaimana terjadinya ini? Kapan ini terjadi? Yuk yang pertama. Ayat 24. Ayat 24. 2, 3. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang diam dalam tiang awan dan tiang api memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Waktu apa? Pagi-pagi. Apa pekerjaan Tuhan pagi-pagi? Belah laut. Amin. Bukan belah roti. Belah laut. Bilang kiri kanan, bangun pagi say. Supaya engkau saksikan. Engkau adalah saksi. Bukan hanya lihat, tapi mengalami. Mengalami di waktu pagi, sayang. Saya bilang, iya, Keluaran 16 ayat 22. One Vision, sabar sedikit ya. One Vision soalnya ada beberapa yang sudah tahu, saya bagikan di Komsel. Ayat 21. Setiap pagi, ini mana? Apa itu mana? Roti malaikat. Nah, yuk baca. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas cair. Punggu berkat sebelum matahari. Pagi-pagi. Kalau so panas, cair. Bu, sudah ada berkat lain? Ada. Berkat nanti siang. Tapi saudara hanya akan menjadi orang yang dengar. Oh, laut tetap lah. Oh, ngana ada. Ada datang bangun laut kasihan kita. Oh, sorry tong soba jalan di tengah-tengah laut. Terus sementara berjalan. Ketika saya terima kasih kepada para gembala. Saya sambil menangis, sambil tertawa kadang. Karena pagi-pagi jam 3 pagi, hembreteke sakrata, hembreteke rebekse. Saya bilang mana DP ayat? Kubu-kubu akan dimana bilang mana DP ayat? Saya cari, oh ternyata ada di Ulangan. Yang lain, ayat 1 Petrus 1 ayat 19. Saya bilang enggak ada di 19. Oh ternyata di 9. Pengaruh mengantuk. Ada gembala Komsel voice note, bunga-bunga pacar. Dia mau deklarasi bagaimana ini kalau bunga-bunga pacar. Bawalah aku ke kuntum-kuntum dan bunga-bunga pacar. Ternyata ada di gedung aku. Kita penasaran, tamu tunggu DP deklarasi. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan jadikan aku kekasihmu. Wah, saudara, I love you pagi-pagi. Saudara, iya saudara. Wah saudara, saya menangis. Dan ketika ada firman, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah wajahnya, saya menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu pagi-pagi. Makanya saya bilang, setiap kali itu dikirimkan, itu diberi, itu berkat khusus pagi. Fresh from oven. Fresh from heaven. From heaven itu keluar dari mulut para gembala-gembala Komsel. Wah, saya mulai perkatakan. Kita nanti untung. Pagi-pagi kita sudah dengar orang perkataan semua. Tuhan dan Tuhan bertanya, Tuhan, boleh tuh tamu tanya, kage jemaat mau tanya pak kita. Kung apanya ada so siang. Tuhan bilang ada. Tapi kalau pagi lain. Kalau so matahari so cair. Amin. Amin. Waduh, apalagi hari ke-6, saudara lihat. Semua persiapan ibadah raya. Woi, saudara. Ayat 22.
Dan pada ayat yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Tuhan bilang apa? Siapkan 2 kali lipat. Tunggu 2 kali lipat. Malaikat curahkan lebih banyak. Lebih banyak. Tuhan bicara lebih banyak. Apa yang mereka perkatakan? Aku meteraikan hari Minggu. Jadi mereka dapat Tuhan menyediakan, aku lakukan. Tuhan menyembuhkan, aku lakukan. Tuhan meluputkan, aku lakukan. Tanya pada Pak Kostor. Hari ini dia ulang tahun. Kemarin hampir masuk di bawah kolong mobil. Puji Tuhan. Ada berkat keluputan. Om Jemi bersaksi. Tak cukur tangan kaki. Kikis masuk di kepala. Iblis mau membunuh. Tapi Tuhan telah melindungi. Tuhan telah menjagai. Sekalipun kita jalan dalam lembah kelam, jangan takut bahaya. Gada dan tongkat Tuhan beserta kita. Sekalipun ribut, berbuih, air, geloranya, gunung-gunung goncang dalam laut, jangan takut, Tuhan beserta kita. Sekalipun apa saudara, bumi berubah, sekalipun gunung-gunung beranjak, jangan takut. Oh, Tuhan akan menjelang. Oh, menjelang pagi, Tuhan datangkan pertolongan. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya. Gak ada Tuhan, tongkat Tuhan menyertai kita. Sekalipun ayah dan ibumu, keluargamu menolak engkau, Tuhan menyambut engkau. Sekalipun musuh mengepung engkau, Tuhan mengangkat engkau. Sekalipun saudara, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba tidak ada hasil, terhalau dari kurungan, tetapi Allah akan menolong aku, karena aku beria-ria akan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Sarah hamil, keturunan Ishak ada sampai hari ini. Itulah Israel. Saya tertawa. 3 tahun lalu ada orang di Jawa memberi nama anaknya Sekalipun Ginting. Jadi DP nama Sekalipun. Saudara ya, nama lagu gak tuh itu ya? Sekalipun hidup tak menentu, amin, Engkau Tuhan, iya kan? Amin, Tuhan tolong kita. Sekalipun badai datang menerpa, amin, Tuhan akan menolong kita menjelang pagi. Dengar baik, menjelang pagi, tiba-tiba ini saudara, surprise, laut terbelah. Di belakang ada tentara Firaun, di depan ada laut. Saudara, tiba-tiba, saudara, apa yang tidak pernah mereka lihat? Hele membayangkan, tidak ada di otak. Jadi itu namanya kejutan ilahi. Tuhan akan demonstrasi kejutan ilahi. Seperti di Daniel pasal 3. Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang kelima. Firman Allah bilang apa? Mereka diancam. Ya saudara, untuk apa? Mereka harus menyembah patung emas. Karena kalau tidak, mereka dimasukkan ke dapur api. Dan sementara mereka berada di dapur api, Alkitab mengatakan, Daniel pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang apa? Ayatnya yang sebentar. Ayatnya yang ke-23. 24. Ini Gembala Komsel dapat juga ini. 23. Tetapi ketika orang ini yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perben yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24. Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Dan Alkitab berkata dia panggil mereka keluar. Dan Alkitab bilang begini. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri datang berkumpul. Mereka lihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepalanya angus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran tidak ada pada mereka. Saudara lihat, kejutan. Ini namanya surprise. 3 orang di dalam, hele orang 3 kalau menurut saya. Tak kagile. Siapa ini? Yesus Kristus.
Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena apa? Tuhan berikan surprise kepada orang-orang ini. Mereka berketetapan. Raja bilang begini di Daniel 3. Dan saudara diulang 4 kali. Dikatakan firman Tuhan. Semua para ahli hukum, para bupati, para menteri. Ya saudara, para hakim, para penguasa, para bupati. Semua suku bangsa. Kalau dengar bunyi kecapi, seruling, serdam. Semua bunyi-bunyian. Sujud menyembah papatung. Saudara lihat. Daniel pasal 3. Bilang apa? Raja bikin patung tinggi 6 hasta. Saudara tahu ini spirit antikris. Tinggi 6 hasta. Dikatakan Daniel pasal 3. Di sana dikatakan ayat 1. Patung emas tinggi 60 hasta, lebar 6 hasta, didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Anam. Saudara. Saudara, dan Alkitab berkata semua orang suruh menyembah. Alkitab bilang di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Ayat 3. Berkumpullah wakil raja, penguasa, bupati, penasehat, bendahara, hakim, ahli hukum, semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung. Mereka diminta sujud menyembah. Dengan diiringi apa? Kecapi. Diiringi musik. Diiringi saudara, ini 4 kali nanti saudara lihat di rumah. Ini 4 kali diulang. Saya bilang ini namanya penyembahan. 10. Mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam harus sujud menyembah. Saudara tahu, musik dunia, apalagi yang memuja iblis, memang diperuntukkan untuk penyembahan. Bahkan ada jenis-jenis konser tertentu untuk penyembahan kepada iblis. Saudara lihat. Oh, semua suku bangsa, bahasa Alkitab bilang mesti sujud menyembah. Iblis gila. Kenapa? Dia tergila-gila dengan penyembahan. Sampai orang dia mau paksa menyembah. Biar dia mau, diancam. Suka masuk dalam api atau menyembah? Menyembah sekarang, menyembah. Itulah sebabnya penyembahan kita hanya kita beri untuk Tuhan. Jangan pernah berlutut di muka patung. Jangan pernah tergila-gila dengan konser-konser dunia. Engkau sedang menyembah patung itu. Ini diulang 4 kali. Mereka ada 3 orang tidak mau. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dipanggil, diberi kesempatan sekali lagi. Mereka katakan tidak ada gunanya kami memberi jawab, Raja. Karena sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan pernah memuja Dewa Tuanku, apalagi sujud menyembah. Tidak akan pernah kami berlutut di hadapan yang bukan Tuhan Allah kami. Tidak akan pernah kami sujud. Raja marah. 7 kali lebih panas. Dimasukkan ke dalam api. Orang-orang ini punya ketetapan untuk cinta Tuhan. Sekalipun ada resiko, sekalipun ada harga, mereka tidak akan mau diiringi bunyi-bunyian berlenggang-lenggang untuk iblis. Kenapa? Mereka telah menasarkan hidup mereka hanya untuk menyembah kepada Sang Raja. Saya berdoa saudara, di tempat ini hidupmu dan hidupku hanya dinasarkan untuk menyembah memuji Tuhan. Dari mulut kita ada kecapi yang hanya akan memuji ketika seruling, gambus, serdam, piano. Kita akan sama-sama berkata, God, you are Father my Elohim. Saudara lihat, semua karnaval di dunia ini sedang digiring untuk menyembah iblis. Dan hari itu, surprise. Wih, sorga bergetar. Manusia keempat Tuhan, Yesus turun menemani mereka. Tiba-tiba atmosfer berubah. Hele bau kebakaran nyanda. Hele rambut ciri satu nyanda. Nyanda angus. Mereka dikelilingi atmosfer ilahi. Roh maut tidak bisa mendekat di dalam api. Kenapa? Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, api apapun, saya dan saudara pasti mengalami
berdoa. Ini ekstrim. Ini gila-gilaan. Mungkin banyak jemaat berkata, Bu, kita sudah terlalu ekstrim. Ya. Tapi maafkan saya. Tuhan sedang bawa kita ke area ini. Saya tidak bisa mengikuti hati manusia. Karena ini adalah hati Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak mau, maafkan. Tapi jangan halangi kami untuk jalan dengan Tuhan. Saya berdoa saudara. Alkitab mengatakan hari itu di waktu jaga pagi sesuatu terjadi. Surprise. Nggak pikir-pikir laut terbelah. Nggak pikir-pikir Tuhan di dalam api. Petrus disuruh Tuhan diperintahkan, ayo berangkat lewat danau Tiberias, Genesaret, danau Kinor, danau Kecapi. Wih, kok mengamu itu danau. Oh, perahu hampir tabo bale, hampir berkeping-keping hancur. Tetapi Alkitab bilang, jam 3 pagi, Yesus jalan di atas air. Tiba-tiba, surprise. Belum pernah ada manusia berjalan di atas air. Tiba-tiba Tuhan hadir, jam berapa? 3 pagi. Makanya kalau saudara bangun pagi, saudara akan nikmati hal-hal yang sangat ajaib, spektakuler sedang jadi dalam hidup kita. Yang mau bangun pagi katakan. Bilang kiri kanan, mulai sebentar malam kita bertemu di udara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara ya, saya lihat ada yang ketika anggota komsel saya masuk, saya lihat, wih, sebangun ada serangan fajar. Kaget kita. Ada yang belum langsung deklarasi. Hoi, bangunlah, bangunlah, bangunlah. Kita bangunkan fajar. Baru dia deklarasi. Ada yang baca ayat. Kemudian, amin. Mana dia deklarasi? Tapi tidak masalah. Amin. Ada yang saya lihat jam 8 pagi. No problema kemarin. Tapi kalau saudara mau lihat, mau saksikan, mau nikmati, dan mau alami, bangun pagi. Jangan hanya dari kata orang saja kami mendengar. Tapi apa? Kita alami. Engkau nikmati. Tiba-tiba di Jemuka, dong semua menangis. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Tiba-tiba jalan tertutup terbuka. Tiba-tiba pintu tertutup terbuka. Yang mustahil terbuka. Orang bilang nggak mungkin, jadi mungkin. Orang bilang mustahil, jadi mungkin. Wow. Nikmatilah dan saksikanlah. Oh, aku deklarasikan sedang terjadi. Karena Tuhan yang mengatakannya. Men, makanya Tuhan bilang roh Musa. Roh Musa. Apa yang Musa lakukan? Dia bangun pagi-pagi. Dia naik Gunung Sinai. Gunung Sinai, gunung batu. Nyak ada pohon. Bayangkan Musa pakai DP tongkatku naik ke atas. Kon Tuhan lagi sedikit aneh-aneh. Tuhan bilang, tong baku apa? Di mana? Tak kira di kaki gunung. Di puncak gunung. Ada yang pernah ke Israel, orang bilang, Ibu, ada ketika sampai di tengah gunung, ada kata orang mau dukung-dukung, bayar. Karena kalau naik gunung ke atas, tidak mau mampu. Jadi ada orang tukang dukung. Oh begitu. Kong kedua, kalau enggak pakai unta. Ibu pernah pergi toh? Kong tuh unta mesti tengah malang. Kong babaya-baya pak unta, jangan unta mengamu. Karena kau tong babanya gerak, unta semua. Dia bilang badiangana. Karena apa? Saudara, unta cuma insting. Dia injak keliling. Karena kalau unta salah injak, inna ilahi. Kita berelang hati. Itu sekarang. Makanya lalu ada yang bilang, Bu, kalau besok lusa mau bawa ke Gunung Sinai, mau naik. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, ya mau naik. Kita pikir-pikir, mana pikir toh? Kok kita bilang begini, bagaimana memastikan unta itu? Ya sudah, percaya saja kata. Kita bilang percaya Pak Tuhan, iya mereka percaya Pak unta. Musa, Tuhan bilang, Musa, baku apa nih? Oke Tuhan, di mana? Di puncak gunung. Kiapa Jonya di kaki gunung. Tuh orang pagi-pagi kan Tuhan cuma suruh bangun. Nggak perlu Tuhan bilang, pergilah ke kaki gunung 2 saudara. Nggak perlu. Tuhan cuma bilang bangun, berdiri nak. Berdiri dan mulai apa? Yang membelah laut, yang teduhkan. Saudara jangan tidur. Jangan duduk di samping apa itu? Tempat tidur. Saya ulang-ulang. Kan ada yang deklarasinya enggak tahu terus.
voice note atau apa ini kira-kira? Ada yang berapa sekarang? Oh berapa? Kaki mati. Apa ini udah jadi? Oh mungkin dia ambil bantal. Kau dia berapa sekarang? Oh berapa sekarang? Bangun, amin. Bangun berdiri, langsung berjalan. Berjalan sampai ngantuk kita hilang baru duduk boleh. Ini tips. Makanya Musa Tuhan bilang, Musa bangun pagi-pagi kau kemana? Naik gunung. Supaya Musa hilang mengantuk. Iya toh. Logikanya. Ya. Amin. Dan Alkitab bilang, tabla laut kita waktu ada di cerita itu, kaget kita. Ya kan, masuk toh? Ibu Lisa bilang, masuk di cerita itu. Yang tidak mungkin. Jadi mungkin. Kemarin orang masuk SMP 1 toh? Masuk toh? Yang Ibu Yuli dan usahanya sudah diancam. Kita masuk ke Ibu bilang, saya pindah ini alat-alat, saya pindah. Bapak masuk. Dan pergi Bapak masuk. Katanya, boleh saya pindah? Boleh Ibu, ada set berjam-jam. Pokoknya bilang, boleh ini, bagi ini. Dia pendeta. Saudara lihat, jangan tumpang tangan. Torang angkat tangan Pak Tuhan. Torang angkat tangan, tidak ada satu yang tumpang tangan. Anak-anak itu dipenuhi Roh Kudus, lain dijamah, di apa? Karena itu kan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Biar mereka melihat, engkau boleh halangi kami di satu cara, tapi tidak di cara lain. Saudara, selesai itu dua wakil bilang begini, Bu, kami akan hubungi. Untuk apa? Retreat, Bible Camp anak-anak. Saudara, begitu juga. Tolong adakan sekali lagi. Kenapa? Yang minta kali ini guru. Telah menjadi sebuah gelombang kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tuhan luputkan anak saya beberapa hari. Sampai dokter telepon pagi-pagi, Bu, saya curiga dia DBD. Saya curiga beratnya tinggal 35 kilo. Bawa sekarang. Kita bilang enggak. Lebih panas turun. Dan kita perkatakan, minum itu obat. Tapi perkatakan, hari ini dia sembuh. Hari ini dia sehat. Dengan apa? Doa hamba-hamba Tuhan. Tuhan sedang demonstrasi, iblis mau halangi kita. Iblis mau buat kita apa? Berdoa. Ini apa dia jadi? Jadi mujizat. Jadi pertolongan. Oh, seandainya hari ini belum, kami percaya. Dan jangan harap kami akan menghentikan seruan kami kepada Tuhan. Saya berdoa, saudara kerjakan. Saudara akan alami. Saya rindu kesaksian kemarin, Ibu Lisa diluputkan. Ya kan? Christoffel diluputkan. Kenapa saudara? Saya pinjam kesaksiannya sejenak. Begitu pindah pengurus, saudara ya. Kita menyembah, kita sujud. Saya bilang kalau ada orang mau ambil berkat kita ambil, Jo.
Karena Tuhan sanggup menyediakan. Itu kan firman Tuhan minggu lalu. Sekarang dia urus kapal baru. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ini baru satu kesaksian. Saya akan dengar kesaksian-kesaksian yang sangat ajaib. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Tuhan minta hari itu Musa, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Alkitab bilang ayat 2. Ayat 16. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Tongkat. Ini tongkat siapa? Ini tongkat siapa? Tongkat Musa. Musa bawa tongkat ini menggembalakan domba-domba. Dan hari itu dia bertemu di nyala api semak. Iya kan? Keluaran pasal 3. Tuhan ketemui dia dan berkata, Musa, inilah saatnya. Jadilah pembebas. Keluaran 4 ayat 1. Ayat 2. Ayat 1 dan 2. 1 dan 2. 1, 2. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu. Ayat 3. Lemparkan, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Jadi ini tongkat siapa? Ini tongkat Musa. Orang Israel punya tongkat. Alkitab mengatakan salah satu yang punya tongkat kerajaan Yehuda. Itu Yehuda punya tongkat. Satu kali Yehuda main dengan seorang perempuan Sundal. Oh, bukan perempuan Sundal, maaf. Menantunya. Dan dia lepaskan tongkatnya. Cap meterainya. Yakub punya tongkat. Ya, saudara mengerti? Orang-orang kepala rumah tangga orang Israel, para laki-laki itu punya tongkat pribadi. Ini tongkat Musa menggembalakan. Tapi saudara tahu, ketika dia naik ke gunung Allah, Keluaran 4 ayat 20. Tuhan bicara ini tadi malam. Keluaran 4 ayat 20. Firman Tuhan bilang apa? Yuk kita bahas. Ketika Musa mengajak istri dan anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah dipegang di tangannya. Tongkat Musa sudah berubah menjadi tongkat Allah. Saya pinjam stiknya. Umpamakan ini tongkat. Ini tongkat Musa. Musa pakai ini secara alami. Untuk apa? Melindungi domba-domba. 40 tahun Musa jalan dengan tongkat ini. Tapi satu kali dia bertemu dengan nyala api Tuhan di gunung Allah. Semak terbakar. Dan Musa berkata, Tuhan berkata, lepaskanlah kasutmu. Engkau berdiri di tanah yang kudus. Hari itu Tuhan berkata, pergilah. Aku utus engkau sebagai pembebas. Aduh dong, gak mau percaya apa kita. Tuhan bilang apa? Pergilah. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan. Ketika ambil, saudara tahu tongkat itu berubah jadi tongkat Allah. Tapi tongkat Allah itu dipinjamkan kepada Musa. Itu tongkat otoritas. Itu tongkat otoritas. Bilang kiri kanan saudara, engkau dapat otoritas. Engkau dapat otoritas. Oh saudara, makanya ketika Musa angkat, bukan angkat tongkatnya, tetapi angkat tongkat Allah. Angkat tongkat Allah. Tongkatnya telah berubah di hadirat Allah, di atas gunung Horeb, di saat ketemu dengan api Tuhan, jumpa pribadi dengan Tuhan. Tongkat biasa jadi tongkat Allah. Tongkat itulah Musa pakai belah laut. Tongkat itulah Musa pakai ketuk gunung batu, keluar air. Tongkat itulah Musa pakai untuk memperoleh kemenangan. Saya percaya dengan firman Tuhan ini dirilis, ada authority, ada kekuasaan. Oh, ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau dapat otoritas. Siang ini angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Bapa, dalam nama Yesus, tongkat kekuatan Tuhan ulurkan atas Sion. Memerintahlah atas musuh-musuhmu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda keajaiban, karena otoritas Allah menyertai engkau. Tuhan berkata, engkau
Kenapa saudara? Karena Tuhan mau engkau tidak jalan secara alamiah, tapi jalan dengan supranatural. Hari ini saudara dengar dengan baik. Oh, saya merasa selama ini saya berpikir itu tongkat Musa. Tapi tadi malam Tuhan bilang, nah, itu sudah jadi tongkatku. Dan aku pinjamkan kepadamu. Itu bukan milik, tapi Tuhan berikan. Tuhan bilang, Musa, kalau engkau angkat tongkat aku belah. Musa tunggu. Tuhan tunggu Musa. Apa supaya apa saya dan saudara? Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7. Tolong. Ibrani 1 ayat 7. Yuk yang sudah dapat tolong baca. Benar ya? Oh, kenapa jadi nyala api? Alkitab bilang, ayat 6, mundur. Ia membawa pula anaknya yang sulung, semua malaikat harus menyembah dia. Ayat 6, tadi ayat 7, ayat 8. Ayat 8. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Orang yang ada api, pelayan-pelayan api. Saudara lihat, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Amin. Kenapa? Ayat 9. Biarkan engkau mencintai keadilan, engkau membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Orang yang dapat tongkat, jagai tongkat itu. Dengan cara apa? Benci kefasikan. Benci apa yang dibenci Allah, cintai apa yang dicintai Tuhan. Kalau Allah benci kefasikan, mulut fasik, mulut jahat, saudara jangan ikuti itu. Hidup fasik. Hari-hari ini banyak orang hidup fasik. Berpesta pora pada siang hari mereka anggap sebagai kenikmatan. Mata mereka penuh nafsu zina, terlatih dengan keserakahan. Oh, bahkan mereka mulai mempertontonkan seakan-akan dosa mereka itu baik. Saya berdoa, bertobatlah. Bertobatlah saudara. Saya dan saudara perlu banyak bertobat. Bertobatlah dari semua kemarahan, semua keangkuhan, semua kesombongan. Roma 10 ayat 1 bilang apa? Roma 10 ayat 1 bilang. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku, ini doa Paulus kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Ayat 2. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat. Tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ada orang giat, aduh rajin dia. Rajin tapi tanpa pengetahuan yang benar. Dia rajin melayani, dia rajin datang gereja. Tapi saudara apa? Dia punya kebenaran diri. Dia punya, siapa kalau tak suka begini? Contoh, deklarasi, suarakan, oh kita kan pendiam. Tapi firman Tuhan berkata 2 Korintus 4 ayat 13, mereka yang punya iman, mereka yang berkata-kata. Sekalipun engkau dan aku pendiam, toh diam saja kalau dengar ini, dengar itu. Tapi kalau memperkatakan firman, bukalah mulut kita. Sekalipun, oh saya termasuk melankolis, saya plekmatis. Saudara, mau plekmatis, mau apa kek, kita sedang disesuaikan dengan karakter Kristus. Jangan pakai kebenaran diri kita sendiri. Kebenaran Alkitab, saudara, siapa anaknya? Kan Esau dan Yakub. Yang suka jual hak kesulungan kan Esau. Esau salah sendiri dong. Tapi dia mau bunuh Yakub. Dan Yakub 7 kali sujud di muka Esau. Amin. Yakub sujud minta maaf. Yakub sujud, Yakub kan tidak salah. Banyak orang datang di gereja, kita kan tidak salah, ngapain kita yang meminta maaf?
Allah berkata, jika perdamaian itu tergantung dari dirimu, kenapa engkau tidak beri maaf? Kenapa engkau tidak minta maaf? Karena aku punya pemikiran sendiri. Aku tidak salah, bantar orang mau pandang enteng, bantar orang mau anggap hina. Kalau kita mau sujud-sujud pada dia. Itu pemikiran kita. Tapi pemikiran firman beda. Siapa yang mau jadi besar, dia harus mau jadi pelayan. Yesus yang bilang, rombak pola pikir. Amin. Ini giat mereka. Tapi mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ahli Taurat, orang Farisi giat. Hari-hari pakai jubah panjang, hari-hari. Maka ketika Tuhan Yesus buat mujizat, dong bilang, oh dari ular, dari ini dia, Beelzebul ini. Oh ininya betul, ini dia. Kenapa? Iri hati. Giat dengan alamar iri hati di hati ini kental sekali. Bilang kiri kanannya, ada ya pakai kita kesya. Tanya iri hati pangana. Giat akan Allah. Tapi dengki. Orang baru. Oh begitu. Kenapa? Yesus kan orang baru. Buat mujizat. Harusnya bersyukur. Ada orang yang lumpuh tangannya. Lumpuh kakinya jalan. Mereka malah mau bunuh Yesus. Siapa mereka? Orang yang giat akan Allah. Karena mereka punya kebenaran diri sendiri. Mereka punya kebenaran apa? Kami yang pertama. Kami adalah orang-orang yang tahu firman. Hormati kami. Itu pemikiran mereka. Hari ini saudara, apakah kita giat untuk Tuhan? Jangan mama raju. Orang yang giat untuk Tuhan punya mental baja, ada perisai iman. Amin. Kita tidak lagi bicara tentang diri kita. Lupakan diri kita. Biarlah aku makin berkurang-kurang, Yesus makin bertambah-tambah. Kalau untuk lawatan aku dihina, oke aja. Kalau demi lawatan aku harus mengalah, oke saja. Yang penting lawatan terjadi. Hari ini saya tadi terlambat, sedang melayani di salah satu gereja yang sedang kita muridkan di kota ini. Mereka sekarang sudah 2 minggu, masuk ke 3 minggu, doa puasa. Ya saudara, baca firman. Saudara, kebanyakan orang Filipina, saya ingat kita pernah menabur untuk orang Filipina. Hari ini gereja itu diubah. Pemimpinnya ketua wilayah. Saudara, dan saudara tahu mereka bilang begini. Kenapa suaminya orang yang dibunuh? Ayat 20 bukan 2. Oh enggak sampai. Ayatnya yang ke-13, coba. Firman Tuhan bilang apa? Hari itu mereka bertemu dengan orang-orang Amalek. Ayatnya yang ke-9. Salah satu musuh yang Tuhan paling marah. Tuhan bilang hapuskan Amalek dari kolong langit.
Dialah Haman bin Agag bin Hamadeta. Tuhan bilang apa? Musa berkata pada Yosua, yuk pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi ada tongkat Allah di tangan Tuhan, di tangan Musa. Saudara lihat, ada tongkat Allah. Jadi Musa naik, tetapi Alkitab bilang, kalau Musa angkat tangan, menang Israel. Musa turun tangan, Israel kalah. Jadi kemenangan tergantung dari Musa angkat tongkat Allah atau Musa turunkan. Nah karena capek, kadang-kala Musa turun. Datang 2 orang. Namanya siapa? Harun dan Hur. Alkitab bilang apa? Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, ayat 11, kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangan mereka tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan dikatakan firman Allah, mereka menang. Betul? Saudara, hari itu Musa. Datang Hur dan Harun, topang Pak Musa. Tang Musa petangan. Saudara tahu, ternyata apa yang terjadi? Dengar baik, lihat ke depan. Mereka terhubung dengan tongkat yang Musa pegang. Mereka terhubung dengan tongkat yang Musa pegang. Yang Musa pegang itu tongkat Allah. Bukan tongkat biasa. Mungkin ketika mereka naik, mereka cuma menopang pendeta mereka. Mereka tidak pernah tahu ada berkat di balik itu. Mereka cuma maksudnya supaya kemenangan terjadi. Aku topang, aku bantu, aku support, aku sokong. Namanya Harun dan Hur. Keluaran 35 ayat 30. Yuk baca. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Ayat 30. Ini 2 kali, saya baca ayat satunya saja. Keluaran 35 ayat 30. Mundur. Keluaran 35. 35 ayat 30. Keluaran 35 ayat 30. Bezalel bin anak dari Uri, anak dari Hur. Hur pecucu kine dapat warisan ilahi. Hur yang tadinya angkat topang pemusa terhubung dengan kuasa itu. Dia dipenuhi Tuhan yang tunjuk. Bezalel bin Uri bin Hur DPOPA. Saudara mengalami kuasa dan warisan itu transfer kepada anak cucu. Ketika apa? Terhubung dengan tongkat Allah. Saudara lihat, Alkitab bilang, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan begini, 1 Raja-Raja 4 ayat 7. Saudara lihat orang yang terhubung dengan kuasa Allah. 1 Raja-Raja 4. Maka Salomo jadi raja. Yuk kita baca. Salomo punya 12 kepala daerah atas seluruh Israel. Udah, kayak raya nih Salomo. Diberkati luar biasa. Dia punya para gub. Ayat 8. Ayat 8. Inilah nama-nama mereka. 1. Ben-Hur di pegunungan Efraim. Oh, Pak Hur selama mati. Ini kira-kira 200 tahun. DP cucu. Jadi gub di pemerintahan terakbar, terkaya, terluar biasa, yang punya hikmat, namanya Ben-Hur. Saudara lihat, hari ini kita saling menopang. Engkau yang kerja di belakang, engkau sedang topang pelayanan. Engkau yang kerja di tempat tidak terlihat, engkau angkat barang, engkau sapu gereja, engkau menari. Demi satu, kita saling menopang untuk lawatan. Aku doa, engkau terima berkat ini. Berkat ilahi, Tuhan memenuhi keturunanmu dengan roh Allah. Segala macam keahlian, segala macam pengetahuan, ketujuh hikmat Allah bergerak bagi engkau dan keturunanmu. Engkau terhisap, terhubung dengan kuasa ilahi. Tuhan akan memakai anak-anakmu menjadi besar, menjadi orang-orang yang memerintah, yang punya
Ini yang aku perlu. Ini yang aku bisa. Apa itu? Pegang amplop. Shalom, selamat pagi. Ya saudara, rasa-rasa mau mengundurkan diri kan kalau jadi asyar. Apalagi rupa kita kalau so cepat, kita cuma tere-tere sampai sini. Nanti kita bilang, apa kita udah lupa? Oh Tuhan, kita lupa bahasa shalom. Saudara, iya, karena cepat-cepat kadang pikir ini, begitu masuk di sini. Dan puji Tuhan, asyar yang sudah senyum-senyum, Mas minggu depan masih tetap senyum. Dan dia sudah tahu, oh ibunya mau bertegur ini, kaki dia sebagai, shalom ibu, oh shalom. Haleluya, engkau sedang menopang pekerjaan Allah. Terimalah kuasa. Stefanus menopang para rasul. Tuhan bilang, pilih orang-orang yang urus janda-janda. Ator-ator beras. Stefanus 7 orang. Salah satunya DP kepala diaken Stefanus. Begitu mati, langit terbuka. Muka sama dengan muka malaikat. Siapa Stefanus? Orang bagi-bagi beras. Ator-ator lansia. Berbagi pada janda-janda miskin. Saudara, iya. Stefanus bukan WL. Stefanus bukan rasul. Tapi Stefanus berkuasa dan penuh dengan mujizat. Kenapa? Tuhan tahu hatinya. Ini yang dikatakan terhubung dengan tongkat. Karena ada satu pribadi, tongkat so pada tangannya terhubung sama sekali. Siapakah dia? 2 Raja-Raja 4 ayat 29. 2 Raja-Raja 4 ayat 9. 29, maaf. 2 Raja-Raja 4 ayat 29. Ini perempuan, anak mati. Yuk kita baca. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangku, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang jangan beri salam. Apabila seorang beri salam kepadamu jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkat itu di atas anak itu. Ayat 31. Ayat 31, 2 Raja-Raja 4 ayat 31 ya. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tapi tidak ada suara, tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Ya, terus taruh tongkat rasa-rasa tamu toki dan tongkat. Jak bangun-bangun ini anak. Dia pegang tongkat. Tapi dia tidak punya hubungan dengan yang punya tongkat. Yaitu Bapa di surga. Kenapa? Gehazi punya hati tamak. Gehazi punya hati tidak benar. Gehazi punya hati tidak suci. Makanya sekalipun tongkat Elisa tongkat ini ada di tangannya tidak jadi apa-apa. Apa yang menghubungkan kita dengan kuasa Allah? Hati. Hati yang tulus. Hati yang menyembah. Hati yang memuji. Tuhan, itulah yang menghubungkan. Hari ini saya berdoa, hubungkan saudara dengan apa? Divine connection. Kuasa ilahi. Gembala-gembala komsel, anggota komsel, topanglah gembalamu. Topanglah gembala komselmu. Sokong mereka, engkau akan terhubung. Engkau akan terima apa yang mereka punya. Sokonglah kepala-kepala departemen. Tapi orang itu saya lebih baik bicara. Sama dengan Abraham, Korah, Datan, Abiram. Orang lebih bagus dari itu Harun. Masalahnya Musa bilang, Tuhan bilang begini, Musa bawa tuh semua tongkat. Baru orang yang kita pilih, tuh tongkat itu bertunas. Ternyata Harun. Masalahnya menurut orang Israel Harun itu tidak cocok. Tapi menurut Tuhan, dia tuh pemimpin. Hari itu mungkin Harun jadi pemimpin. Tapi besok lusa mungkin Eleazar jadi pemimpin. Siapa jadi pemimpin? Tapi hari ini siapa yang jadi pemimpin? Dengarlah, taatilah, bergeraklah bersama-sama. Karena berkat ini akan jadi bagianmu. Bergeraklah. Dengan apa saudara? Dengan unity. Seperti yang kita sudah katakan. Oh, apabila engkau dan aku hidup rukun. Seperti embun di kepala, ya, di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Minyak di atas kepala Harun, turun ke janggut ke jubahnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Oh, lebih baik kata kita pengkhotbah ya, Pak Roy. 2 orang bergandengan tangan, beribadah, melayani. Saudara, akan lebih baik. Makanya roh Musa gabung dengan roh Elia. Saya doa, saya percaya hari ini ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Terimalah dengan iman, terimalah dengan sukacita. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Tinggalkan semua kemesiran, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kefasikan, tinggalkan
adalah hari yang baru. Ini adalah hari di mana saya dan saudara jalan dengan Tuhan. Jalan dengan percaya. Jalan dengan mengucap syukur. Kita akan lihat kegerakan besar terjadi. Tuhan memberkati kita. Shalom.